keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada hari ini yang akan kita pelajari terkait dengan penyembelihan. Nah, penyembelihan itu berasal dari kata sembelih. Sembelih yang dari bahasa Arab itu namanya az-zakah. Nah, az-zakah ini yang artinya adalah suci. Jadi di mana kita atau manusia itu menyembelih hewan dengan ketentuan syara itu agar menjadi hewan yang suci atau halal. Nah, seperti itu. Jadi, pengertian secara bahasa seperti ini, pengertian secara istilah yaitu menyembelih, memotong atau memutus jalannya pernafasan, jalannya urat nadi, jalannya minum dengan ketentuan syara yaitu menggunakan alat yang tajam. Jadi menyembelihnya itu di area urat nadi sehingga jalan untuk bernafas, urat nadinya itu terputus dengan maksimal. Itu pengertian dari penyembelihan. Selanjutnya di sini ada dasar hukum penyembelihan. Nah, dasar hukum penyembelihan itu adalah halal seperti dijelaskan dalam Al-Quran Al-Maidah ayat 3. Ini yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla lighairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas samu illa ma zakaitum wa ma dhubiha 'alan nusbi wa antas taqsimu bil aslam. Al-Maidah ayat 3. Nah, di sini binatang yang halal disembelih dengan cara yang baik itu menjadi halal. Akan tetapi binatang halal bisa menjadi haram karena tidak menyembelih dengan hukum atau ketentuan syara seperti itu. Juga terdapat di hadis dijelaskan bahwasanya hadis riwayat Muslim, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinu qatlata wa idza najtum fa ahsinu dabha wal yuhidda ahadakum syafratahu fal yahraq dabihadah, yang artinya sungguhnya Allah memerintahkan agar berbuat baik terhadap segala sesuatu. Apabila kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Apabila kalian hendak menyembelih, maka sembelihnya dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan sengaja hewan yang akan disembelih. Jadi di sini sebelum menyembelih hewan, kita harus menajamkan alat untuk menyembelihnya tersebut. Karena apa? Karena ketika alat itu tidak tajam dan baik, maka akan kasihan dan hewannya tidak akan mati secara sempurna. Nah, seperti itu. Terus yang ketiga, ada namanya rukun penyembelihan. Jadi rukun itu termasuk unsur yang paling penting yang harus ada dalam setiap ibadah apapun, termasuk dengan ibadah penyembelihan. Karena ketika rukun ini tidak dipenuhi, maka pekerjaan tersebut tidak sah. Seperti itu. Dan di sini jelaskan bahwasanya rukun penyembelih binatang itu ada 4. Yang pertama, orang yang menyembelih. Jadi untuk menyembelih binatang itu harus ada orang yang menyembelih. Kalau tidak ada yang menyembelih, lalu siapa yang mau menyembelih? Kan seperti itu. Yang kedua, hewan yang disembelih. Jadi ya harus ada hewannya ketika mau menyembelih yang namanya hewan. Yang ketiga, niat penyembelihan. Nah, segala sesuatu atau ibadah itu harus didasarkan dengan namanya niat. Jadi kita harus niat sebelum menyembelih hewan. Yang keempat, ada alat untuk menyembelih. Nah, ini yang paling penting karena kalau tidak ada alatnya,
maka kita tidak akan bisa untuk menyembelih seperti itu. Nah, yang keempat ada syarat penyembelihan. Syarat itu ketentuan atau perbuatan yang harus dipenuhi sebelum melakukan suatu pekerjaan atau ibadah. Dan ketika syarat itu tidak dipenuhi, maka suatu pekerjaan tidak dianggap sah. Nah, di sini juga terdapat penyembelihan. Syarat-syarat penyembelihan itu ada beberapa. Yang pertama, syarat orang yang menyembelih. Jadi orang yang menyembelih itu juga harus mempunyai syarat-syarat atau harus memenuhi syarat tersebut. Yang pertama, muslim atau ahli kitab. Nah, orang yang menyembelih itu harus muslim. Seperti dikatakan surat Al-Maidah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma uhilla lakum tayyibatu wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum. Yang artinya, pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan atau sembelihan yang orang-orang diberi Alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Yang kedua, syarat orang yang menyembelih itu adalah berakal sehat. Jadi ketika orang tersebut itu gila atau tidak waras atau tidak memiliki akal yang sehat, maka tidak boleh untuk menyembelih. Yang ketiga ada mumais. Mumais itu adalah orang yang dapat membedakan antara perkara yang baik dan perkara yang buruk. Jadi anak kecil ketika mau menyembelih juga tidak boleh, karena mereka belum tahu yang mana yang baik dan mana yang buruk. Seperti itu. Selanjutnya ada syarat binatang yang disembelih. Nah, binatang yang disembelih ini juga mempunyai syarat. Yang pertama, binatang yang akan disembelih masih dalam keadaan hidup. Nah, jadi kalau menyembelih hewan itu hewannya harus hidup dulu. Dan ketika hewannya itu sudah meninggal atau sudah mati, kan mereka akan menjadi bangkai. Nah, bangkai tersebut sudah menjadi haram kecuali bangkai ikan laut dan bangkai belarang, seperti itu. Yang kedua, binatang yang akan disembelih adalah binatang yang halal, baik dari segi zatnya maupun cara memperolehnya. Nah, binatang yang halal zatnya itu banyak sekali, kecuali bangkai. Bangkai itu halal karena sudah meninggal. Dan binatang yang haram itu ada banyak sekali juga, daging babi, terus ada anjing dan lain-lain seperti itu. Dan yang kedua, cara memperoleh binatang itu harus dengan yang baik. Jadi ketika hewan itu dari pencurian, itu juga tidak boleh untuk disembelih. Kalaupun itu disembelih, maka tidak halal untuk dimakan. Yang ketiga ada niat penyembelihan. Jadi segala sesuatu ibadah itu harus didasarkan dengan niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita menyembelih hewan itu benar-benar semata ingin mengonsumsi binatang tersebut secara halal sesuai dengan syariat Islam. Sebagaimana tertulis dalam Al-Quran Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, Harimat alikumul maitatu waddam walahmul khinziri wa ma uhilla liwarillahi bih. Yang artinya, diharamkan bagimu makan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Jadi setidaknya ketika kita akan menyembelih suatu hewan, setidaknya kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atau Allahu Akbar. Seperti itu adalah alat penyembelihan. Alat penyembelihan itu harus tajam sehingga memungkinkan untuk mengalirkan darah atau memutuskan urat leher binatang sampai binatang tersebut benar-benar mati. Yang kelima, hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyembelihan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, berbuat baik terhadap binatang. Sebelum kita menyembelih binatang tersebut, kita harus berbuat baik terhadap binatang tersebut.
Seperti contoh, kita harus memberi makan dan tidak menganiaya binatang tersebut. Yang selanjutnya, hewan yang masuk kategori maqdur alaih atau yang dapat disembelih lehernya, hendaknya diputus saluran pernafasan, saluran makan dan minuman, dan dua urat yang berada pada sisi leher yang mengelilingi tenggorokan. Jadi ketika menyembelih hewan itu harus benar-benar diputus dengan sempurna agar tidak menyakiti hewan itu. Yang ketiga, membaringkan hewan di sisi kiri tubuhnya, memegang pisau dengan tangan kanan dan menahan kepala hewan untuk memudahkan penyembelihan. Yang keenam, ada kewajiban dalam menyembelih. Penyembelihan wajib menyembelih bagian tubuh hewan pada leher atas atau leher bawah, karena kedua tempat ini adalah tempat berkumpulnya urat-urat yang membuat hewan cepat mati, menjadikan dagingnya baik untuk dikonsumsi dan tidak pula menyakiti hewan itu. Ada beberapa hal yang disunahkan dalam penyembelihan. Di antaranya yang pertama, binatang dihadapkan ke arah kiblat. Yang kedua, menyembelih pada bagian leher hewan, terutama pada yang hewan panjang itu menyembelihnya harus di pangkal leher tersebut. Yang ketiga, menggunakan alat yang tajam agar mengurangi kadar sakit hewan. Jadi ketika menyembelih langsung disembelih, hewan tersebut itu langsung mati. Yang keempat, memotong dua urat yang ada di kiri kanan hewan agar cepat mati. Yang kelima, binatang yang disembelih digulingkan ke sebelah kiri rusuknya. Agar apa? Agar orang yang menyembelihnya itu lebih mudah. Membaca basmalah, membaca sholawat atas Nabi, dan mempercepat proses penyembelihan. Nah, agar hewan tersebut itu tidak lama-lama merasakan sakit. Selanjutnya ada hal-hal yang dimakruhkan. Ada 4 hal yang dimakruhkan dalam penyembelihan. Yang pertama, menyembelih dengan alat tumpul. Yang kedua, memukul atau menendang binatang waktu akan disembelih. Yang ketiga, menyembelih hingga lehernya terputus. Dan yang keempat, mengulitinya sebelum binatang itu benar-benar mati. Ketika kita menguliti hewan tersebut sebelum mati, itu tandanya kita menghisap hewan itu. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah cara menyembelih hewan. Ada beberapa cara untuk menyembelih hewan. Yang pertama, cara menyembelih hewan dalam keadaan maqdur alaih. Maqdur alaih itu adalah yang dapat disembelih bagian pangkal lehernya. Itu ada 2, ada secara tradisional dan secara modern. Yang pertama, secara tradisional itu adalah terlebih dahulu kita harus menyiapkan yang namanya lubang untuk menampung darah hewan itu. Yang kedua, peralatan untuk menyembelih terlebih dahulu disiapkan dengan baik agar tidak keteteran dalam penyembelihan. Mengasah pisau penyembelihan, menjauhkan hewan yang akan disembelih dari hewan lainnya. Binatang yang disembelih dibandingkan menghadap ke arah kiblat dan lambung kiri berada di bawah. Leher binatang yang akan disembelih diletakkan di atas lubang penampung darah yang sudah disiapkan. Nah, ini bertujuan untuk darah yang mengucur dari leher hewan tersebut langsung menetes ke lubang tanah itu dan langsung dikubur. Kaki binatang itu juga harus dipegang kuat-kuat agar binatang itu ketika disembelih tidak memberontak dan tidak menyakiti hewan itu. Dan kita harus membaca basmalah, karena suatu yang membaca basmalah itu agar lebih diridhoi Allah. Dan yang kedua, secara mekanik, hampir sama caranya dengan yang tradisional tersebut. Akan tetapi ketika kita menggunakan alat mekanik atau alat modern, maka kita harus mempersiapkan alat tersebut dengan baik. Jangan sampai ketika di tengah penyembelihan alat tersebut itu macet. Dan yang ketiga, cara menyembelih binatang dalam keadaan ghairu maqdur alaih. Binatang yang termasuk ghairu maqdur alaih
adalah binatang buruan dan binatang ternak. Tapi karena suatu hal menjadi liar atau sebab darurat lain yang dihukumi seperti binatang buruan. Nah, binatang dalam keadaan seperti ini disembelih di bagian manapun dari tubuhnya dan menggunakan benda tajam atau alat apapun sehingga tulang dan gigi yang dapat mengalirkan darah dan mempercepat kematiannya. Itu tadi adalah penjelasan terkait dengan bab penyembelihan. Semoga anak-anak bisa menangkap penjelasan dari ibu dengan baik ya. Dan ketika ada pertanyaan langsung bisa ditanyakan. Oke? Sekian, ketika ada salah kata ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.